Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, perkenalkan nama saya Muhammad Husnul Khuluq, Guru SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar dengan cara menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu Guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua, mendidik dan mengajar, yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, dalam modul yang pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, jadi sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut, contohnya diantaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan peringkingan berdasarkan pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, atau memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perancangan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama
melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, mendidik dan mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi seorang fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem amung dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodya, ing madya mangun karsa tun puri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan masyarakat dan pergerakan pemuda, layaknya keluarga dan sekolah, tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.